Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang konstitusi. Apakah yang dimaksud dengan konstitusi dalam bahasa Perancis itu berasal dari kata constituer atau berarti membentuk atau pembentukan suatu negara. Sementara dalam bahasa Belanda berasal dari kata grondwet yang berarti undang-undang dasar. Jadi konstitusi bisa diartikan sebagai pembentukan negara atau undang-undang dasar. Kemudian ada 3 ciri yang harus dipenuhi suatu konstitusi. Yang pertama adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Kemudian nilai-nilai fundamental konstitusi termuat dalam pembukaan dan pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi asas hukum tata negara Indonesia, yaitu azas Pancasila, azas negara kesatuan, azas negara kedaulatan dan demokrasi, azas negara hukum, azas pemisahan kekuasaan dan checks and balance, serta azas negara kesejahteraan. Kemudian konstitusi memiliki hubungan erat terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi negara secara efektif yang memerlukan instrumen yang disebut dengan konstitusi itu sendiri. Nah, tugas utama negara itu apa? Yang pertama adalah mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan untuk kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian fungsi dari negara. Yang pertama adalah melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga adalah pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Yang keempat adalah menegakkan keadilan melalui badan dan sistem peradilan yang dibuat oleh negara. Kemudian selain Undang-Undang Dasar, kita juga mengenal dengan konvensi, yaitu merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara, yang mana dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, contoh konvensi yang ada di Indonesia yang pertama adalah praktik di lembaga tertinggi negara yaitu MPR dalam pengambilan suara terbanyak melalui musyawarah atau voting. Kemudian pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Berikutnya Presiden menyampaikan penjelasan terhadap RUU tentang APBN. Selanjutnya adanya Menteri Negara Non-Parlemen, kemudian pemilihan Menteri oleh Presiden. Itu adalah contoh konvensi ya. Kemudian ini ada sebuah pertanyaan ya. Silakan nanti dijawab di kolom komentar di bawah ini ya. Pertanyaannya adalah, berikut ini yang bukan menjadi isi konstitusi adalah A. Jaminan hak asasi manusia, B. Identitas nasional, C. Sifat bentuk negara dan bentuk pemerintahan, D. Dasar filsafat suatu negara. Oke, silakan dijawab di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk materi kali ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.